Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikran Fatina Ilayana Madula, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 2332011032. Saat ini saya sedang berupaya untuk pemenuhan tugas daripada hukum lingkungan yang diampu oleh dosen Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Oke. Jadi kita akan sedikit berbincang-bincang ya terkait HAM ini. HAM itu hak asasi manusia. Mungkin menurut saya ya, tapi menurut secara umumnya bahwasannya HAM ini hak yang memang melekat di dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan secara absolut gitu kan. Dan setiap manusia juga harus memenuhi setiap manusianya gitu. Mungkin boleh bertanya saya. Yang saya ketahui periode HAM itu terbagi menjadi dua Pak ya, yaitu dari Pramerdeka dan Pasca Merdeka. Dari Pramerdeka yaitu dari tahun 1908 hingga 1945 dan pasca kemerdekaan dari 1945 hingga saat ini. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan hak asasi manusia yang ada di Indonesia dari dahulu hingga sekarang? Perkembangan di sini di Indonesia. Oke. Baik, berarti memang pada akhirnya berbicara perihal HAM ini memang menjadi satu problematik yang cukup rumit di negara kita khususnya. Karena memang betul pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan hingga sekarang, problematika daripada HAM saya kira belum satupun yang pernah terselesaikan. Melihat daripada pra kemerdekaan tentang bagaimana bangsa kita yang dunia Nusantara mendapatkan suatu penjajahan dan terbatasnya hak hidup daripada setiap masyarakatnya hingga hak kesejahteraan ekonominya, hak pendidikannya, bahkan sampai hal-hal yang fundamentalnya saja tidak terpenuhi gitu kan. Hingga pada memang disebutkan bahwa itu adalah suatu pelanggaran HAM yang berat gitu kan. Lalu timbulnya organisasi-organisasi perjuangan tentang bagaimana masyarakat Indonesia mulai sadar akan apa yang menjadi kesadaran nasionalismenya. Di situ dalam kurun waktu 1904 hingga 1930-an banyak bermunculan organisasi-organisasi yang memang mengemukakan apa yang menjadi hak-hak masyarakat. Salah satunya itu adalah Serikat Islam. Serikat Islam yang pada masa itu dipimpin oleh Haji Umar Hos-Cokro-Aminoto lah khususnya gitu singkatnya, Hos-Cokro-Aminoto. Pada masa itu memang adalah salah satu pelopor pergerakan nasional di Indonesia gitu kan, sehingga pada banyak timbul organisasi-organisasi perjuangan dan salah satunya itu dalam Perserikatan Muhammadiyah juga gitu. Itu kan hasil daripada apa yang menjadi kesadaran nasionalis dari bangsa kita gitu. Dan memang pasca daripada kemerdekaan di situ pun masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Seperti contoh kecilnya ketika gerakan G30 SPKI, bagaimana negara membantai habis orang-orang yang terindikasi bergabung dengan PKI. Dan selanjutnya pasca daripada itu kan di Orde Baru, belum lagi di Orde Lama. Di Orde Lama kita ketahui permasalahan-permasalahan HAM memang sangat banyak gitu kan, sangat kompleks, daripada pembungkaman, pembatasan ruang-ruang publik gitu kan, hingga represivitas daripada apa yang menjadi aparat. Di situ hingga terlengserkannya pimpinan yang otoritarianisme, sehingga padanya kita rasakan sekarang pun memang saya kira belum cukup rampung gitu kan permasalahan HAM. Dengan bukti nyatanya adalah aksi Kamisan. Di dalam aksi Kamisan kan yang telah terlaksana berapa puluh tahun, hampir belasan tahun itu terlaksana, memang tidak ada bukti konkret jawaban-jawaban daripada apa yang menjadi negara ini gitu kan. Dia hanya mengindikasi bahwasannya orang-orang yang berkaitan itu A, B, C, cuman penegakannya tidak ada sampai saat ini. Bahkan digadang-gadang pelaku daripada pelanggaran HAM tersebut sekarang sedang memimpin gitu kan. Dan itu yang saya kira menjadi satu kemunduran bagi saya, kemunduran permasalahan HAM, terusnya demokrasi. Itu sih menurut saya berbicara pelanggaran HAM dan perkembangan HAM.
ada sedikit sedikit narasi dari saya bahwasannya kan terkait HAM ini hak yang melekat ya Pak, kan termasuk kebebasan juga kan, itu bersumber dari kita, jadi hak kita gitu, asal jangan apa tuh kayak bukan membatasi, kayak harus sesuai dengan apa yang memang menjadi peraturan. Nah sekarang berbicara soal pendidikan, ada keterkaitannya nih, keterkaitannya tentang hak ini kan. Jadi yang saya baca bahwasanya pendidikan di kita itu sekarang banyak dibatasi oleh setiap guru atau dosennya. Nah setelah saya lihat juga realitas sebenarnya, memang betul juga kan sekarang kebanyakannya hak-hak setiap mahasiswa atau siswanya itu banyak dibatasi oleh dosen atau guru-gurunya ini, termasuk hak berpendapat, hak berekspresi gitu. Menurut saya dosen atau guru-guru di kita sekarang itu masih menganut sistem feodalisme, yang dimana feodalisme ini lebih ketergantungan pada etika atau sopan santun. Sedangkan menurut dari apa yang saya dengar tentang sopan santun ini, Rocky Gerung pernah membicarakan bahwasannya pikiran yang disopan santunkan itu adalah kemunafikan. Memang Ada sedikit tambahan mungkin dari Bu Nasir terkait pendidikan di kita yang dibatasi oleh setiap guru atau dosennya, Pak. Tentunya ada juga sih. Ya saya ingin menambahkan sedikit juga. Saya setuju dengan pendapat Bung Raffi tadi, yang dimana sistem atau ideologi feodalisme ini masih dianut oleh para tenaga pengajar di Indonesia, khususnya ya para guru dan mungkin dosen. Tapi saya tarik kembali ya, sebenarnya sistem feodalisme ini bukan hanya terdapat pada pendidikan di Indonesia saja, tapi di ranah politik, ranah apa saja yang Indonesia itu sebenarnya sudah benar-benar terinfeksi oleh virus feodalisme ini. Yang dimana di dalam sistem feodalisme ini kebebasan berekspresi atau kebebasan pemikiran seorang itu dibatasi oleh yang namanya sopan santun atau etika. Jadi etika itu lebih ditekankan daripada pemikiran atau ide-ide yang dia gagas. Yang itu juga sebenarnya termasuk, ya menurut saya itu juga termasuk pelanggaran HAM, yang dimana seseorang dipaksa dibungkam, dipaksa dibatasi, dan ditekan untuk tidak bisa berekspresi. Itu yang saya maksud, Pak. Saya juga setuju tadi dengan pendapat Bu Cumi terkait Rocky Gerung juga. Yang dimana tadi yang disebutkan bahwa pikiran yang disepakat-sepakatkan adalah kemunafikan. Benar kan? Betul. Mungkin ada tanggapan nih. Oke. Menarik kali nih pertanyaannya. Jadi jika berbicara hak pendidikan, memang di Indonesia sendiri kita perlu sedikit meruntut kepada sejarah ke belakang gitu kan. Kita ketahui sebelum berdirinya negara Indonesia pada masa itu Nusantara, pendidikan di negeri kita ini memang sangat terbatas, hanya bisa diakses oleh kaum-kaum bangsawan ataupun kelas atas. Sehingga pada akhirnya kaum-kaum kelas bawah ataupun bahasa-bahasanya kaum-kaum proletar itu sangat sulit untuk mengakses pendidikan. Hingga pada akhirnya memang sangat terbatas, sekalipun ada pendidikan yang difasilitasi oleh bangsa Belanda pada masa itu, memang tidak selayaknya pendidikan yang bisa didapati oleh bangsa-bangsa kaum-kaum borjuis ataupun kelas atasnya gitu. Memang seperti itu pada masa itu, sehingga pada akhirnya penjajahan terstruktur itu memang terjadi gitu kan. Jadi bukan sekarang penjajahan secara nyata yang diberikan oleh bangsa Belanda kepada masyarakat Indonesia gitu. Tapi memang masyarakat Indonesia itu sendiri, kaum-kaum bangsawan yang memang terkadang melakukan suatu ketidakadilan terhadap bangsanya sendiri, khususnya kaum-kaum proletar gitu kan, kelas bawah. Nah, masuk pada sistem pendidikan kita, memang itu menjadi suatu realita yang bisa kita temukan gitu kan. Secara tidak langsung kita selama mengenyam pendidikan dari SD sampai saat ini memang terkadang kita menemukan hal itu, dan kita tidak menyadari bahwasannya itu adalah suatu permasalahan gitu kan, dan suatu ketidaklaziman di dalam dunia pendidikan. Memang jikalau kita meruntut kepada suatu referensi di dunia nyata sekarang, digadang-gadang sistem pendidikan terbaik itu adalah negara Finlandia. Itu adalah sistem pendidikan terbaik di
dunia gitu kan. Dan ternyata prosesi daripada apa yang menjadi pendidikan, kita melihat suatu dimensi dalam pendidikan itu sendiri. Dimensi pendidikan itu terdapat 5 dimensi, berbicara daripada pedagogi, berbicara dari anagogi, hetagogi, paragogi, dan juga sibergogi. Pedagogi di sini adalah suatu pemahaman yang dasar yang perlu murid-murid dapati ataupun orang-orang terdidik dapati dari pendidik, hingga pada akhirnya mereka dapat termotivasi dan minat akan apa yang menjadi pengetahuan itu muncul gitu. Itu adalah di tahapan pedagogi. Sedangkan di tahapan anagogi ini di sini siswa bisa dilibatkan gitu, dilibatkan tentang apa yang menjadi pembelajaran. Kita rasa saat ini pembelajaran baik itu tingkat dasar sampai menengah hingga perguruan tinggi, keterlibatan antara siswa dan gurunya berdialektika di kelas-kelas itu sudah mulai terkikis gitu. Budaya-budaya dialektika, perbedaan pandangan sekalipun pandangan-pandangan yang dangkal, saya kira itu patut diapresiasi karena ada bentuk keberanian untuk kita mengungkapkan. Itu adalah di tahapan hetagogi gitu kan. Di tahapan anagogi. Lanjut selanjutnya itu ada di tahapan hetagogi. Hetagogi itu adalah bagaimana siswa mampu belajar sendiri tanpa adanya guru, sehingga pada akhirnya tahapan hetagogi itu adalah tahapan si guru ini dapat bisa mendidik dengan baik gitu, hingga pada akhirnya tanpa ada guru pun mereka dapat bisa belajar dengan sendirinya. Betul. Tanpa diberikan pemahaman, tapi mereka sudah bisa mencari pemahamannya sendiri gitu kan. Langsung di tahapan paragogi. Paragogi di sini adalah siswa mampu menularkan pembelajarannya. Jadi bagaimana caranya ketika pemahaman yang didapat dari guru ataupun didapat daripada luar lingkungan pendidikannya, mereka bisa menularkan pendidikan itu sendiri terhadap orang-orang lain. Itu adalah di tahapan paragogi. Selanjutnya adalah di tahapan sibergogi. Sibergogi ini dimana tahapan antara pemikiran satu dan pemikiran lain ini bisa bersinggungan. Dialektika yang diciptakan itu bisa menciptakan satu keselarasan pendapat gitu. Nah itu adalah tahapan sibergogi. Itu yang memang saya temukan referensi-referensi ini terdapat di negara Finlandia yang digadang-gadang sebagai pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Yang menjadi satu permasalahannya, ternyata sistem pendidikan Indonesia kepada tahapan pedagogi saja ternyata kita belum sampai. Tenaga pendidik belum mampu bisa mengantarkan siswanya itu kepada apa yang menjadi minat dalam ilmu pengetahuan. Belum lagi tantangan-tantangan daripada perkembangan zaman, perkembangan budaya, dan fenomena burnout, pembusukan otak yang dihasilkan dari pesatnya teknologi gitu kan. Itu ternyata Indonesia belum sampai kepada tahapan pedagogi. Bahkan Kementerian Pendidikan sekalipun pernah mengeluarkan satu data. Dari 1/4 guru ternyata tidak mampu menguasai materi dengan baik gitu. Sehingga pada akhirnya 1/10 hanya yang mampu menyampaikannya gitu. Jadi 1/4 guru ataupun tenaga pendidik di sini tidak menguasai materinya dengan baik gitu, sehingga pada akhirnya hanya 1/10 yang dapat menyampaikannya gitu kan, dengan memastikan bahwasanya si murid ini dapat memahaminya dengan baik. Itu adalah satu kekeliruan. Tapi ternyata bukan suatu permasalahan terhadap dosennya saja ataupun gurunya saja, karena ini adalah satu permasalahan yang terstruktur gitu. Lagi-lagi peran penting di sini itu adalah negara yang mampu dan memiliki fasilitas dan juga infrastruktur yang lengkap untuk bisa menjawab suatu permasalahan ini. Kan itu. Dan tadi berbicara daripada apa yang menjadi etika gitu kan. Memang itu adalah pembatasan bagi saya. Pembatasan. Karena hak daripada berekspresi itu adalah hak yang memang di Indonesia sendiri dilindungi oleh konstitusi kita. Betul sekali. Baik itu ekspresi yang memang tidak berlandaskan hal yang konkret, ataupun ekspresi yang kalau bahasa kita sekarang itu asal bunyi. Namun, jika kita merujuk kepada apa yang menjadi karya Profesor Dr. Paulo Freire, kebetulan saya membawa juga bukunya, kaitan daripada pendidikan kaum tertindas, di situ kita bisa menjelaskan dan juga menemukan suatu kalimat kaitan daripada common wisdom dan juga common sense. Nah, common sense di sini adalah berbicara tentang apa yang menjadi akal sehat. Jadi kita perlu bisa membedakan kemampuan untuk memahami dan menilai situasi sehari-hari dengan cara yang wajar dan masuk akal gitu. Sedangkan common wisdom di sini adalah merupakan ketentuan-ketentuan umum, pengetahuan atau keyakinan yang diakui dan diterima secara luas oleh masyarakat. Nah, jadi tadi antara etika dan adab itu memang ruang lingkupnya common wisdom gitu. Sedangkan
pendidikan seharusnya itu lebih mengedepankan common sense-nya gitu, akal sehatnya. Jadi sekalipun perbuatannya salah tapi masuk akal karena ada, kalau misalkan teori sebab akibat gitu kan, dia melakukan suatu A karena asal mulanya itu ada hal seperti ini gitu. Iya, betul. Atau bahasa Sundanya kan ibaratkan Sundanya itu tidak akan ada asap kalau tidak ada api gitu. Betul. Kan seperti itu. Jadi memang sistem pendidikan kita yang menjadi suatu permasalahan itu, hingga pada akhirnya hak daripada pendidikan kita tidak tercapai. Dan perlu kita ketahui bersama, pendidikan di sini adalah hal fundamental, berbicara daripada sosial politik, ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Pendidikan adalah hal yang fundamental, mau tidak bisa kita pungkiri gitu kan. Berbicara suatu kemajuan negara tidak terlepas daripada bagaimana SDM-nya gitu kan, mampu mendorong dan mampu mengembangkan apa yang menjadi potensinya gitu. Mungkin itu sih Pak, berbicara dari permasalahan pendidikan. Tapi gini loh Pak, kan di sini ya peran dosen atau peran guru itu penting untuk setiap mahasiswa atau siswanya. Namun setelah saya analisis kembali, setelah saya lihat juga di ruang lingkup kita, bahwasannya dosen atau guru di kita itu kan tadi lebih mengedepankan dari etika ya, otomatis dia juga udah mengambil hak kita sebagai siswanya. Jadi kan dosen itu lebih menilai pada etika. Jadi ketika ada siswa yang lebih beretika namun pemikirannya kosong, otomatis nilainya jadi bagus. Nah, kebalikannya sekarang kalau misalnya ada seorang mahasiswa yang memang otaknya itu ada gitu ya, atau pemikirannya itu rasional dibanding dari orang yang sopan santun ini, malah lebih dikucilkan. Kan itu udah anjir banget gitu kan pendidikan kita itu. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Kira memang tadi gitu kan yang saya sampaikan, bahwa itu semua ada dampak budaya kolonialisme yang memang belum terkikis habis gitu kan di bangsa ini, sehingga pada akhirnya memang suatu permasalahan itu, ada budaya etika itu menjadikan suatu permasalahan yang sangat krusial gitu kan, yang perlu kita soroti dan perlu kita tanggapi bersama. Lalu di luar daripada itu, saya kira sistem pendidikan yang dianut oleh Indonesia ini adalah sistem pendidikan yang dikemukakan oleh ekonom Amerika Serikat yang bernama John Lewis Cutler kalau tidak salah. Nah, memang pada akhirnya mereka membuat sistem pendidikan ini untuk bisa menciptakan manusia ini sebagai para pekerja gitu. Karena pada masa itu mereka itu adalah kaum kapitalis yang memang mencari suatu keuntungan gitu dari tenaga-tenaga yang manusia hasilkan. Nah, sehingga pada akhirnya berbicara adab dan etika, pendidikan kita ini tidak dibebaskan karena kita ini harus mengikuti template yang ada gitu. Betul. Kita ini ada rule dan relnya itu harus seperti ini. Ketika berbeda rule dan rel, itu tidak termasuk siswa yang terdidik gitu. Padahal pendidikan itu ya harus dapat egaliter gitu kan. Mereka berhak memilih jalurnya masing-masing, sekalipun jalur itu adalah jalur yang dianggap sesat gitu kan. Nah, peran kita bukan berarti menjustifikasi bahwasanya dia buruk, tapi bisa menawarkan dan memberikan suatu keyakinan pada mereka bahwasanya yang baik itu seperti ini gitu. Tetapi yang menjadi permasalahan, ada brand etika yang baik di antara kita tuh diciptakan satu ya seakan-akan ini loh yang baik gitu. Tetapi baik ini tidak bisa menjawab permasalahan yang ada. Salah satu contoh konkretnya, kita harus seperti ini. Tapi ketika kita seperti ini, kita masih tetap saja tidak mendapatkan hak yang cukup. Fasilitas kita tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan otoritarianismenya berbicara daripada sekarang uang kuliah tunggal yang kita bayar, telat presentasi sedikit pun itu menjadi suatu permasalahan sehingga kita tidak bisa mengikuti UTS dan UAS. Betul. Kan itu menjadi suatu hambatan yang sangat besar gitu, berbicara UTS masuk kepada nilai gitu kan, penilaian masuk kepada sekarang prosesi pendidikan kita gitu kan, lulus atau tidaknya kita ditentukan oleh nilai, bukan ditentukan oleh kapasitas kita gitu. Itu sih Pak yang menurut saya menjadi satu permasalahan, jadi kompleks juga gitu. Mungkin dari mana sih ini tanggapan terkait cukup tuh? Ya kan solusi ya. Untuk ya kan tadi kita berbicara soal HAM dan kita juga berbicara soal keadaan pendidikan di kita ya. Mungkin adakah dari Pak Fikra atau dari Pak Nasir ini untuk menjelaskan terkait solusinya gitu, harus semacam apa ini Pak yang baik gitu? Bicara solusi memang rumit juga gitu,
karena saya kira mengharapkan kepada apa yang menjadi sistem pendidikan kita saat ini agak sulit gitu kan solusi itu terjadi. Ya memang jika kita melihat sekarang realita yang terjadi, pola gerakan-gerakan pun untuk menggaung-gaungkan apa yang menjadi demokrasi, menggaung-gaungkan apa yang menjadi permasalahan, dan kita bisa menjadi sosial kontrol dan juga bisa menjadi agen perubahan bagi setiap masyarakat di lingkungan kita. Memang harapan-harapan itu sudah sedikit demi sedikit mengalami degradasi. Nggak pada saya kira melihat daripada gerakan-gerakan mahasiswa pun tidak ada yang menyangkut hal-hal fundamental. Namun kita bisa melihat gerakan-gerakan sipil di luar daripada mahasiswa, dan mungkin ada mahasiswa juga gitu kan yang tergabung di dalamnya. Jadi kita bisa lihat ada suatu gerakan yang memang cukup besar sekarang di Indonesia yang dikemukakan dan juga dipelopori ya oleh orang-orang di tanah Jawa, berbicara tentang pasar gratis. Ada suatu gerakan yang cukup berpengaruh besar berbicara pasar gratis, tentang bagaimana caranya kita bisa membuka lapak gitu kan, kita bisa mendekatkan kita dengan kaum-kaum yang memang dianggap kelas bawah gitu, hingga pada akhirnya setiap barang yang kita berikan kepada mereka, setiap barang yang kita kontribusikan kepada mereka, kita tuh memberikan suatu edukasi yang lengkap gitu kan, berserta ya keadaan yang ada gitu kan, solusi yang konkret, dan penyadaran yang pada akhirnya itu bisa menjadikan satu pedagogi awal lah bagi masyarakat. Ya itu adalah satu bentuk solusi bagi saya gitu. Dan di luar daripada itu, perpus jalanan, perpustakaan yang di trotoar itu mulai masif pergerakan-pergerakan, entah itu di Bandung, Kebumen mungkin ada tapi belum konsisten. Dan juga di kota-kota lainnya itu memang perpustakaan jalanan itu cukup masif gitu. Tentang bagaimana caranya kita bisa membedah buku dan mendiskusikan itu dengan konkret gitu kan. Kita mendapatkan pendapat-pendapat orang gitu kan. Bahkan di situ ada bentuk balance gitu kan. Tidak hanya buku kanan yang kita baca gitu, tapi buku kiri pun kita bisa korelasikan. Bahkan berbicara teologis pun kita bisa sebebas mungkin gitu. Nah, ruang-ruang seperti itu yang mungkin bisa menjadi satu pendidikan alternatif gitu di bangsa kita. Karena saya kira kita sedang berada di zaman kecemasan dan ketidakpastian, Pak. Betul. Kecemasan kita ketika melihat sekarang apa yang menjadi teori-teori yang kita pelajari, selayaknya kita di dalam bidang hukum, kita mempelajari teori-teori yang ada, walaupun memang itu menjadi suatu landasan gitu kan, untuk kita terjun ke dunia profesi. Namun secara gamblang nyatanya di dunia profesi ternyata tidak membutuhkan itu semua gitu. Dalam artian tidak membutuhkan, dunia profesi lebih kebanyakan mengungkapkan apa yang menjadi kepentingan realistisnya gitu kan, sehingga padanya beberapa kali saya menemukan praktisi-praktisi hukum ketika berdiskusi memang idealisme ini sudah mulai terkikis gitu. Realistis aja, kamu punya keluarga kan, kamu masa depan mau gimana, sedangkan orang-orang yang sudah ada di dalam ini bagaimana, kamu harus bisa menyesuaikan. Padahal itu bertentangan gitu dengan apa yang menjadi idealismenya. Itu yang menjadi satu kecemasan bagi kita semua. Dan ketidakpastiannya apa? Ketidakpastiannya ketika kita sekarang 4 tahun mengenyam pendidikan di perguruan tinggi gitu kan, apakah ada yang memastikan bahwasannya ketika kita lulus dari perguruan tinggi ini kita sesuai dengan apa yang menjadi profesi kita? Kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita awal gitu kan? Itu tidak ada yang memastikan. Dan tadi Indonesia ini masih terkungkung oleh logikal mistikanya, karena berbicara takdir, serahkan ke Allah. Padahal kan kita bisa mengikhtiarkan itu semua gitu. Tidak perlu diserahkan ke Allah gitu. Betul. Itu yang menjadi hambatan bagi kita, saya kira, sehingga padanya dunia pendidikan kita sedang ada dalam kecemasan dan ketidakpastian. Itu mungkin solusi konkretnya. Dari Pak Adel, Dari saya, mungkin saya tambahkan sedikit saja ya. Solusi ya. Solusi saya terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia ini sebenarnya ada beberapa saran ya yang akan saya kemukakan. Yang pertama itu pemenuhan fasilitas oleh negara terhadap sistem pendidikan, yang dimana kita ketahui sendiri bahwasanya fasilitas yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia itu sangat kurang dan minim.
yang dimana orang-orang yang berpotensi dan berbakat tidak terwadahi oleh fasilitas ini, yang dimana orang-orang yang berpotensi ini menjadi sia-sia dan tidak akan berguna, dan itu sangat sayang sekali jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang ya itu salah satu dari saya satu. Terus pemerintah juga harus mendorong agar masyarakat dan pelajar Indonesia untuk membaca buku atau lebih suka menonton video-video edukasi. Jadi caranya seperti ini ya, mungkin di pemerintah. Jadi pemerintah tuh harus menyediakan perpustakaan umum yang ada di setiap daerah, yang dimana perpustakaan umum itu agar mudah diakses oleh setiap masyarakat atau siswa atau mahasiswa juga yang ingin membaca buku tersebut. Lalu bukan hanya dari secara langsung saja, tetapi dengan media sosial pun sebenarnya pemerintah juga harus mendorong masyarakat atau pengguna medsos itu untuk beredukasi betul sih Pak. Nah, mungkin dari situ juga dari pemerintah ya, menurut saya, dan itu juga harus kita ketahui bahwa untuk mencapai atau menggapai sesuatu yang lebih besar, kita tidak bisa berjalan atau berdiri sendiri. Kita harus bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang lebih besar gitu. Bukan hanya peran dari pemerintah saja, tapi diri kita sendiri juga. Dan itu juga sebenarnya yang harus jadi PR pemerintah. Mantap sih Pak. Nah mungkin dari sekian banyaknya perbincangan kita dari mulai HAM ya sampai ke sistem pendidikan kita yang dibatasi, mungkin dari Pak Fikran nih bisa menyimpulkan terkait atau membulatkan terkait pembahasan kita. Masih statement mungkin ya. Iya. Di saya ya miris sih, karena kira tidak bisa kita terus-terusan berpacu kepada takdir gitu. Betul. Gimana nasibnya, gimana takdirnya, gimana kehendak Tuhan, karena mau tidak mau kita perlu mengupayakan. Dan upaya apa yang sekiranya memang bisa memaksimalkan itu semua. Jangan sampai upaya-upaya kita mengenyam pendidikan, kita mendapatkan pendidikan hanya seremonial saja gitu. Yang penting kita punya gelar SA, yang penting kita dipandang bahwasanya kita mahasiswa hukum gitu. Yeah. Sedangkan dampak terhadap hukum yang ada di negara kita saja ataupun ya ruang lingkup terkecil daerah kita tidak ada dampak apa-apanya gitu. Semoga saja sekalipun memang benar ini semua adalah bentuk skenario Tuhan, harapan saya ya ada upaya untuk skenario itu bisa berbalik kepada apa yang menjadi keadilan ini. Kepadanya penindasan hak-hak yang tidak terpenuhi itu bisa segera sirna gitu. Betul. Dan apa yang menjadi kejayaan dan kemenangan itu bisa segera terjadi. Mungkin itu sih Itu yang jadi harapan ya. harapan memang. Nasir, ada kesimpulan? Sudah cukup. Nah, mungkin berakhir sudah ya perbincangan kita yang dari awal menjelaskan terkait HAM, terus dikorelasikan dengan sistem pendidikan kita, keadaan di pendidikan kita. Ya mungkin saya akhiri, ini dari Pak Berat aja deh kayaknya penutupannya. Iya. Nanti kita tag video aja. Tag video aja ya. Mungkin kita akhiri perbincangan kita, kurang lebihnya saya terutama, atau kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.